kembali lagi dengan aku Gufran di channel horor katanya. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang sebuah kampung bernama Kampung Setan. Nah, kampung ini ada di Kelurahan Alehanoe, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Kampung Setan memang banyak sekali terdengar cukup menyeramkan di sebagian orang awam yang tidak tahu akan hal tersebut. Nah, namun bagi masyarakat Kelurahan Alehanoe, nah nama itu sudah biasa didengar oleh warga sekitar. Tidak jelas dan masih belum ada detail yang lebih tentang kenapa kampung ini dinamakan Kampung Setan. Nah, menurut keterangan beberapa masyarakat, ada sejumlah kisah misteri yang bersumber dari kampung tersebut. Nah, apa aja cerita misteri dari Kampung Setan ini? Kita langsung aja menuju ke ceritanya. Dikisahkan sekitar 35 tahun yang lalu, seorang pemuda bernama Asbar yang sekarang berumur 45 tahun pernah tinggal bersama neneknya di kampung tersebut selama kurang lebih 2 tahun. Nah, ketika itu berbagai pengalaman mistis yang Asbar rasakan, namun belum mengerti sama sekali arti dari setiap kejadian yang dialaminya. Misalkan, nah, suatu ketika diajak bersama kakak sepupu pergi mencari sebuah buah mangga yang sudah matang di malam hari bersama anak-anak kampung setempat. Nah, kebetulan waktu itu lagi musim mangga. Nah, dan di desa tersebut biasanya menjadi tempat sebagian kegembiraan anak-anak yang ada di sana karena dapat mencari buah mangga yang jatuh pada malam hari. Si Asbar pernah bercerita bahwa ketika malam semakin larut, teman-temannya itu pada udah tidur di pohon mangga tersebut. Nah, tinggal dia sendiri nih yang belum tidur karena nggak tahu ada suatu hal atau seperti apa kan. Nah, tiba-tiba terdengar suara mangga yang jatuh di tengah semak belukar. Nah, kemudian si Asbar ini lari nyamperin buah mangga yang jatuh tersebut kan, sambil membawa obor karena waktu itu malam hari gelap, jadi dia bawa obor untuk nyamperin pohon mangga yang jatuh tersebut. Nah, setelah merasa yakin dengan apa yang dia lihat, mangga itu lalu diambil oleh si Asbar ini. Nah, setelah dia mengambil mangga yang ada di depannya, ternyata buah mangga yang melainkan bisa dibilang bukan buah mangga asli, tapi melainkan kepala manusia kerdil yang tidak memiliki badan. Jadi cuman kepalanya aja nih yang dipegang sama si Asbar ini. Nah, seketika si kepala ini tiba-tiba tersenyum memandangi si Asbar ini dengan mata yang tajam, memancarkan aura merah, dan si Asbar ini terdiam tanpa ngomong sedikit pun. Kakinya pun kaku katanya dia. Nah, setelah itu si Asbar ini meletakkan kembali kepala itu ke tanah dan tiba-tiba kepala itu berguling-guling lalu hilang di tengah malam tersebut.
Nah, pengalaman ini tidak pernah ia alami, dan itu menjadi pengalaman pertama kalinya sewaktu si Asbar ini masih anak-anak. Nah, setelah sedikit mempelajari ilmu kegaiban pada waktu dia beranjak dewasa, barulah dia mengerti bahwa ketika itu yang dia temui adalah makhluk gaib yang mendiami kampung setan tersebut. Jadi setelah dia dewasa, dia mempelajari ilmu gaib itu, terus ternyata dia tahu ternyata yang dia pegang waktu kanak-kanak itu ternyata itu adalah kepala dari penunggu kampung setan tersebut. Cerita yang kedua ini dari seorang bisa dibilang kakek yang bernama Paung Katang yang berumur 70 tahun. Sekaligus dia ini berprofesi sebagai dukun di kampung tersebut. Nah, dia dimintai bantuan oleh warga jika ada warga yang kesurupan jin atau roh-roh yang bergentayangan di kampung tersebut. Nah, menurut keterangan yang diperoleh bahwa tidak ada yang mengetahui dengan pasti sejak kapan adanya penamaan kampung setan yang jelas katanya dahulu pernah ada warga yang sempat melihat rombongan wanita cantik berpakaian serba kuning menuruni bukit menuju sebuah sumur tua yang ada di tepi hutan kampung tersebut. Nah, setelah mereka semua tiba di sumur itu, seketika mereka langsung hilang, lenyap, gak tahu kemana. Saat itulah masyarakat menamainya sumur setan yang ada di kampung setan tersebut. Si Puang Katang pernah bercerita pernah ada salah seorang warga kampung sekarat diakibatkan oleh ulah jin yang mendiami kampung tersebut. Hanya disebabkan orang tuanya pernah menebang sebuah pohon besar yang merupakan tempat tinggal jin di sekitar halaman rumahnya. Beruntung berkat pertolongan Tuhan, akhirnya orang itu dapat disembuhkan. Pada malam hari, dia bermimpi bertemu dengan dua orang wanita mengenakan mukena berjalan ke sebuah masjid. Wanita itu lalu menyapa Puang Katang dengan nada yang menampakkan sebuah kebencian, amarah, yang katanya seandainya kamu tidak mengobati Asri, orang yang sakit tadi, kami sudah membunuhnya. Tapi kali ini hanya peringatan buat siapa saja yang sewenang-wenang menebang pohon tanpa terlebih dahulu meminta izin. Nah, di sini disimpulkan bahwa kalau ingin menebang pohon atau di tempat apapun itu, alangkah baiknya harus izin terlebih dahulu, karena untuk meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi. Percaya nggak percaya, tapi memang banyak hal seperti ini yang terjadi. Nah, kampung setan umumnya dihuni jenis jin yang mayoritas berjenis kelamin wanita. Nah, dan memiliki seorang ratu. Dahulu kala sampai saat ini, umumnya masyarakat pedesaan ketika menemukan hal-hal yang bersifat gaib dikatakannya ulah setan. Nah, seperti itulah gambaran dari kampung bernama Kampung Setan yang ada di daerah Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya sama hal seperti ini atau tidak? Tapi kalau kalian tidak percaya pun, ini udah ada buktinya. Entah ini beneran nyata kejadian atau hanya mitos belaka, juga serem sih kalau hal seperti ini. Nah, gimana menurut kalian sendiri nih? Komen di bawah buat orang-orang Sulawesi yang tahu lebih hal ini. Tambahin aja di kolom komentar, oke? Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya lebih berkembang lagi dan menuju 1000 subscriber. Oke, semua, thank you, bye.